Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan kantong plastik berbayar adalah solusi efektif mengatasi sampah. Sebelum melanjutkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, Nifty Janina. Saya sendiri Dewa Ayu Dewi. Saya Irma Sri. Saya Sutrianti. Saya Ilman Krishna. Background untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sampah plastik menjadi krisis global dan mengancam ekosistem serta kesehatan manusia. Di Indonesia termasuk penyumbang plastik laut terbesar, terutama dari kantong plastik sekali pakai. Kantong plastik sulit terurai dan banyak digunakan di berbagai tempat. Dibutuhkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi plastik, dan salah satu solusinya adalah kantong plastik berbayar, dan sudah diterapkan di banyak negara yang termasuk Indonesia. Kebijakan ini efektif namun tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Teks ini membahas apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif atau adil. Kemudian konsumsi kantong plastik berlebihan menjadi akar masalah sampah. Kebijakan kantong plastik berbayar menargetkan perubahan perilaku masyarakat, dan pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi penggunaan plastik sejak sumbernya. Jadi materi kami hari ini akan membahas masalah-masalah yang telah saya paparkan tadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Dampak kebijakan di Indonesia. Studi di Jakarta dan Bali menunjukkan penurunan signifikan data KNHK mengenai penggunaan kantong plastik dari 25 hingga 80% di rektal modern saat diuji coba. Bukti bahwa kebijakan ini efektif dalam skala lokal dan keberhasilan global. Udin Ibrahim 2002, pajak kantong plastik penurunan penggunaan hingga 90% dalam setahun, dijadikan contoh sukses kebijakan pembatasan plastik di berbagai negara. Selanjutnya ada mekanisme efektivitas. Biaya bertindak sebagai disinsentif ekonomi, mendorong masyarakat membawa tas sustainable, dan perubahan perilaku bersifat fundamental serta berkelanjutan. Yang kedua ada perspektif ahli. Menurut Dr. Dia Yuli Sentiani, biaya plastik membuat masyarakat lebih menghargai sumber daya. Fokusnya bukan pendapatan, tetapi pendidikan publik. Plastik harus dianggap bernilai, bukan barang sekali pakai. Selanjutnya yaitu manfaat terhadap pengelolaan sampah. Volume kantong plastik secara itu berkurang, yang berarti usia TPA menjadi lebih panjang. Beban biaya pemerintah untuk pengangkutan, pemilahan, dan pemrosesan itu menurun. Kantong plastik tipis sering menghemat mesin daur ulang sehingga pengurangan ini relatif efektif. Lalu selanjutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum ini didukung regulasi nasional. Permen AHK nomor 75/2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen memperkuat kewajiban produsen dan retail untuk mengurangi sampah melalui mekanisme pelanggaran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dukungan lembaga internasional UNEP PBB mengajukan pajak biaya plastik sekali pakai disebut sebagai kebijakan efektif untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Efektivitas meningkat jika didukung sosialisasi dan implementasi yang baik. Pandangan penulis, plastik gratis menciptakan kebiasaan buruk selama puluhan tahun diambil tanpa berpikir. Kebijakan berbayar 200.000 mempunyai kekuatan psikologis besar, mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik. Baik, saya akan menyimpulkan. Meskipun ada kritik terkait keadilan sosial dan penggunaan alternatif
Kebijakan kantong plastik berbayar tetap efektif sebagai langkah awal untuk mengubah perilaku massal. Melalui disinsentif ekonomi, efektivitasnya dapat diperkuat dengan transparansi penggunaan dana, penyediaan tas ramah lingkungan untuk kelompok rentan, regulasi kemasan plastik lainnya, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah sehingga masalah plastik dapat ditangani secara holistik. Baik, terima kasih. Karena materi yang sudah dibawakan sudah selesai, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya membuka dua sesi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Tolong angkat tangan. Ririn, silakan. Baik. Silakan bertanya, apa yang menjadi kekuatan psikologis utama dari kebijakan kantong plastik berbayar meskipun biayanya seringkali sangat kecil? Terima kasih Ririn atas pertanyaannya. Saya membuka satu pertanyaan lagi. Silakan. Sebenarnya, apa saja bukti konkret yang disajikan dalam teks untuk mendukung argumen bahwa kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar efektif dalam mengurangi volume sampah? Terima kasih Suci atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Mas kami. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Apa yang menjadi kekuatan psikologis utama dari kebijakan kantong plastik berbayar meskipun biaya seringkali sangat kecil? Oke, kekuatan psikologis utama dari kebijakan kantong plastik berbayar adalah mengubah kebiasaan guru. Seperti apa? Yaitu seperti menargetkan akan masalah konsumsi berlebihan dengan mengubah kebiasaan guru masyarakat yang telah menanamkan pemikiran bahwa plastik adalah hal yang melekat dan dapat diambil tanpa berpikir dalam setiap transaksi belanja. Disinsentif ekonomi dan edukasi biaya sekecil apapun misalnya 200 hingga 5.000 itu berfungsi sebagai disinsentif ekonomi yang mendorong konsumen untuk membawa tas belanja sendiri atau reusable bag. Selain itu, biaya tersebut berfungsi sebagai edukasi publik untuk menganggap plastik sebagai barang berharga bukan sebagai barang sekali pakai. Untuk teman-teman ada